Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Saidah. Saya dari Prodi PIAUD 1A akan membacakan tentang kisah-kisah karomah Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri, lahir pada 8 Agustus 1948 di Kedawung, Jember. Beliau dari pasangan Kiai Ahmad Saha dan Hajah Siti Fatimahuz Zahra. Sejak kecil, beliau memang sudah terbiasa melakukan riyadhah tarikat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain dengan berpuasa, tidak tidur. Apabila manusia taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mendekatkan kepadanya, sebab yang terjadi di dunia adalah atas kehendaknya. Kita manusia hanya berencana, Allah lah yang menentukan, katanya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba disayang oleh Allah Subhanahu hendak Allah bersama kehendak hamba-hambanya tambahannya. Dalam kesehariannya, kehidupan Kiai Ahmad Muzaki Shah sangat bersahaja. Beliau tidak pernah menonjolkan dirinya dalam situasi apapun. Sebagai pengamal ajaran tarekat Qadiriyah, Kiai Muzaki mendapat anugerah Allah berupa karomah, dan karomahnya beberapa kali beliau membantu orang-orang untuk melawan kebatilan yang bagi orang awam tentu tidak masuk akal. Penulis merangkum beberapa kejadian spiritual yang pernah terjadi, kisah-kisah karomah yang meliputi Kiai Muzaki. Yang pertama, truk kehabisan solar. Suatu malam, jamaah manakib dari Situbondo terganggu perjalanannya. Truknya mogok kehabisan solar. Kebetulan Kiai Muzaki melewati jalan itu. Beliau menghampiri sopir truk sambil memberikan sebotol air. Kiai menyuruh supir truk menuangkan air ke dalam tangki solar. Meski dengan perasaan masyghul, supir truk melakukan perintah Kiai. Ajaib, mesin hidup kembali dengan bahan bakar air. Perjalanan pun dilanjutkan. Berikutnya, menghentikan mobil dari jarak jauh. Pernah juga terjadi saat Kiai Muzaki makan bersama keluarga, tiba-tiba melihat bayangan sahabatnya, Nasihin, persis di sebelah kiri dekat ruang makan. Saat itu Nasihin mengendarai mobil dan nyaris serempetan dan melaju ke arah tembok pagar rumah. Kiai Muzaki saat itu sedang makan siang, terkejut melihat bayangan seperti melihat televisi itu. Refleks tangan kirinya bergerak menghentikan mobil Nasihin agar jangan menabrak tembok tadi. Sore harinya, Kiai Muzaki kedatangan tamu yang mengabarkan mobil Nasihin nyaris menabrak tembok pembatas jalan, tapi beruntung selamat. Mendengar cerita itu, Kiai Muzaki terkejut. Ceritanya persis sama dengan yang dilihatnya saat makan siang. Di lain waktu, Kiai Muzaki sedang naik mobil menuju suatu desa untuk mengisi pengajian. Antara sadar dan tidak, atap mobil terbuka hingga beliau bisa melihat langit malam. Kemudian ada makhluk seperti manusia tapi bertubuh tinggi besar. Kemudian terdengar suara, siapa ahli terbiasa membaca surah Al-Ikhlas, maka ia akan selamat. Suara itu sangat jelas terdengar, tapi Kiai tidak paham maksud perkataan itu. Bisa jadi orang yang biasakan membaca surah Al-Ikhlas akan selamat, atau orang-orang berjiwa ikhlas muslim yang akan selamat. Bayi mati hidup kembali. Suatu kejadian aneh juga terjadi tahun 2004. Kita jamaah manakib melahirkan, namun malah tak dapat ditolak. Bayi yang dilahirkan meninggal dunia. Melihat kenyataan itu, keluarga sepakat untuk tidak memberitahukan kepada ibu yang malang itu. Mereka khawatir ibunya syok dan malah dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Rupanya sang ibu melihat sesuatu yang tidak beres. Itulah sebabnya dia bertanya seputar anak yang baru dilahirkan itu. Karena keluarga sudah bersepakat untuk tidak memberitahunya, maka dibiarkan ibu itu menangis. Sementara segala macam keperluan pemakaman disiapkan, jenazah sudah dimandikan dan segera dikafani. Tetapi ibu itu terus menangis. Dia sudah merasakan anaknya yang meninggal. Itulah sebabnya dia memohon dapat melihat jenazah anaknya meski hanya sebentar. Mana anakku, saya mau gendong sebentar saja, saya mau lihat wajahnya, kata ibu itu sambil menangis.
Pihak keluarga merasa iba. Lalu jasad bayi itu pun dibawa kepada ibunya, serta merta sang ibu mendekap jasad bayi. Sambil menangis, sang ibu berkata, "Ya Allah, andaikan saja Engkau memberikan kehidupan kepada anak ini, saya akan mengajaknya mengikuti zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani." Subhanallah, tiba-tiba saja mayat bayi itu bergerak dan menangis. Seketika para pelayat yang memenuhi rumah bertakbir memuji kebesaran Tuhan. Sekarang bayi tersebut sudah berusia 4 tahun dan dalam keadaan sehat. Bekas air wudhu jadi sumber mata air. Masih di situ Bondot, tepatnya di desa Jemberan. Di desa itu tidak ada sumber air. Untuk mendapatkan air, penduduk biasanya mengambil terlebih dahulu ke sumber mata air yang berjarak 2 km. Suatu ketika, Kiai Muzaki hendak mengisi pengajian di desa tersebut. Saat hendak mengambil air wudhu, beliau tidak mendapatkannya. Kebetulan pula tuan rumah sedang tidak ada persediaan air. Kiai lalu meminta diambilkan air dalam kendi berisi sekitar 1 liter. Dengan air kendi tersebut, Kiai menggunakannya untuk berwudhu. Beberapa waktu kemudian, tumpahan air bekas wudhu itu menjadi mata air. Kemudian penduduk setempat menggalinya untuk dibuatkan sebuah sumur. Sumur itu diberi nama Sumur Barokah. Sapi mati hidup kembali. Pernah juga terjadi seorang petani yang bersedih karena sapi miliknya mati. Padahal petani tersebut merawat hewan itu sejak kecil dan hanya hewan peliharaan itulah yang dimilikinya. Maklumlah, dia hanya seorang petani miskin. Petani itu biasa mengikuti zikir manakib bersama anak dan istrinya. Saat itu kebetulan istrinya masih menyimpan sebotol air barokah, maka dengan menyiramkan air barokah ke bangkai sapi. Sebagian ada yang juga dituangkan ke dalam mulut hewan naas itu. Atas kekuasaan Allah yang maha besar, sapi itu hidup lagi. Menghentikan rombongan penjahat. Senin malam 17 Mei 1999, ketika Kiai Muzaki dan rombongan dihadang sekitar 30 orang bersenjata dalam perjalanan menghadiri pengajian ke desa Cermi, Probolinggo. Dengan tenang beliau membuka surban dan diletakkan di kaca depan. Subhanallah, para penghadang itu tak bergerak sama sekali, sembuh dari kebutaan. Dalam pengajian di desa Tegal Sumber Bulus, Kecamatan Tegal Siwalan, Probolinggo, Selasa 22 Juli 2003, Kiai Muzaki menyembuhkan seorang lelaki bernama Bawasen 41 yang menderita buta. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau berdoa. Aneh, saat itu juga Bawasen merasa kepanasan karena matanya seperti terbakar. Ia berteriak-teriak. Alhamdulillah, saat itu juga ia bisa melihat kembali. Kesimpulan, sebagai pengamal ajaran tarekat Qadiriyah, Kiai Muzaki mendapat anugerah Allah berupa karomah. Dengan karomahnya, beberapa kali beliau membantu orang atau melawan kebatilan yang bagi orang awam tentu tidak masuk akal. Meliputi Kiai Muzaki diantaranya truk kehabisan solar, menghentikan mobil dari jarak jauh, bayi mati hidup kembali, bekas air wudhu jadi sumber mata air, dan sapi mati hidup kembali, menghentikan rombongan penjahat. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.